Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi dan teks narasi. Namun, teks tersebut dalam bahasa Jawa. Yuk kita mulai. Apa sih bedanya teks deskripsi dan teks narasi? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, teks narasi dulu. Teks narasi yaiku teks wacan kang isine ngandharake utawa nyeritakake kedadean kanthi runtut saka wiwitan nganti pungkasan. Kalau kalian belum tahu apa arti kalimat bahasa Jawa ini, Bu Hani sudah menuliskan arti dalam bahasa Indonesia di bawah itu. Sedangkan teks deskripsi yaitu tulisan sing gagasan pokoke diandharake kanthi cara nggambarake objek, panggung utawa kedadean kanthi jlimet utawa rinci. Sama, apabila kalian belum tahu arti dari kalimat bahasa Jawa ini, Bu Hani sudah menyediakan arti dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan kalian dalam memahami apa yang Bu Hani sajikan. Nah, di sini Bu Hani sudah menebali kata kunci yang menjadi pembeda antara narasi dan deskripsi. Kalau narasi itu runtut, urut. Nah, sedangkan deskripsi itu rinci. Dia tidak perlu urut. Yang penting rinci sejelas-jelasnya. Nah, lebih memudahkan kalian lagi, untuk lebih memudahkan kalian memahami bedanya narasi dan deskripsi, Bu Hani punya contoh masing-masing teks. Nanti kita kupas satu persatu ya. Yang pertama, teks narasi terlebih dahulu. Dino Jumat ing kelas 5 ono pelajaran olahraga. Sakwise ndonga ing kelas, murid-murid ganti klambi olahraga. Sakwise salin, kabeh murid kelas 5 baris ing lapangan. Barise manut kelompoke dhewe-dhewe. Kabeh ono 5 kelompok. Nah, untuk lebih memahami lagi teks narasi ini, yuk kita artikan dalam bahasa Indonesia. Hari Jumat di kelas 5 ada pelajaran olahraga. Setelah berdoa di kelas, murid-murid berganti baju olahraga. Setelah berganti baju, semua murid kelas 5 baris di lapangan. Barisnya sesuai kelompoknya masing-masing. Semua ada 5 kelompok. Nah, mengapa ini dinamakan teks narasi? Karena ini urut. Setelah berdoa di kelas, murid-murid berganti baju. Setelah ganti baju ke lapangan, baris, ya urut. Nah, kalau misalnya ini tatanan paragraf ini Bu Hani ganti seperti ini. Murid-murid berdoa. Habis berdoa ke lapangan. Habis ke lapangan ganti baju. Gak sesuai ya urutannya. Jadi, teks narasi itu cirinya adalah harus urut. Seperti ini, Bu Hani beri contoh. Tangi turu, aku banjur adus. Sakwise adus, aku salin. Sakwise salin, aku budal sekolah. Nah, kalau Bu Hani ganti, aku budal sekolah. Banjur aku tangi turu. Loh, gak sesuai ya kalau urutannya diganti. Sekali lagi, ciri teks narasi itu harus urut susunannya. Sekarang kita pelajari tentang teks deskripsi. Alun-alun ing kuthaku diapit karo bangunan penting. Ing sisih wetan ana pendopo kabupaten kang endah asri. Ing sisih kulon ana masjid jami lan penjara. Yen madhep mangidul katon tarik-tarik buku pecinan. Dene ing sisih lore ana kantor polisi lan gedung sekolah SMP Negeri 1. Kita artikan dulu yuk supaya lebih mudah memahami teks ini. Alun-alun di kotaku diapit karo bangunan. Alun-alun di
untuk lebih memudahkan kita memahami paragraf ini, yuk kita artikan sama-sama dalam bahasa Indonesia. Alun-alun di kotaku diapit oleh bangunan penting. Di sebelah timur ada pendopo kabupaten yang indah. Di sebelah barat ada masjid jami dan penjara. Kalau menghadap selatan terlihat jejeran toko pecinan. Sedangkan di sebelah utaranya ada kantor polisi dan gedung sekolah SMP Negeri 1. Nah, paragraf ini adalah contoh teks deskripsi. Rinci dijelaskan mengenai alun-alun. Nah, ciri dari deskripsi adalah rinci, bukan runtut. Jadi, kalau urutannya Bu Hani ganti, tidak akan jadi masalah. Misalkan ini, alun-alun di kotaku diapit karo bangunan penting. Di sini dijelaskan di sebelah wetan, di sebelah timur. Kalau di sebelah timur ini Bu Hani ganti di belakang sini, di sebelah elor atau sisi elor di sebelah utara ini Bu Hani ganti di atas, tidak jadi masalah urutannya. Mau dijelaskan yang sebelah barat atau kulon dulu boleh, dijelaskan di sebelah timur dulu juga tidak masalah, dijelaskan yang sebelah mangidul atau selatan juga tidak masalah urutannya. Inilah ciri teks deskripsi. Rinci, dijelaskan sejelas-jelasnya. Kalau masalah urutan, tidak jadi masalah kalau kita ganti. Nah, sekali lagi, Bu Hani tekankan, teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu kejadian secara urut atau runtut, sedangkan teks deskripsi, teks yang menceritakan atau menggambarkan suatu objek atau tempat secara rinci. Nah, semoga ilmu yang Bu Hani sampaikan ini bermanfaat bagi kalian.